أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayat 80 dan ayat 81. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu di Masjid An-Nur di Kota Baru, Drio Rejo, Gresik, menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat An-Nisa ayatnya 80. Perintah dan larangan Rasul yang tidak menyangkut urusan keagamaan, umpamanya yang berhubungan dengan keduniaan seperti urusan pertanian dan pertahanan, maka Rasul sendiri bersedia menerima pendapat dari sahabatnya yang lebih mengetahui masalahnya. Menurut sejarah, dalam menjaga kesopanan terhadap Rasul, para sahabat bertanya lebih dahulu apakah hal itu datangnya dari Allah atau pendapat Rasul sendiri. Jika ditegaskan oleh Rasul bahwa ini adalah dari Allah, maka mereka menaati tanpa ragu-ragu. Dan jika dikatakan bahwa ini pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka para sahabat mengemukakan pula pendapat mereka. Peristiwa ini pernah terjadi ketika sahabat menghadap perintah Rasul dalam memilih suatu tempat yang dekat ke mata air untuk kepentingan strategi pertahanan ketika perang Badar. Ketika menerangkan sebab turunnya ayat ini, Muqatil meriwayatkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah, dan barang siapa yang menaati aku, sesungguhnya ia menaati Allah. Orang munafik berkata, tidakkah kamu mendengar kata laki-laki ini atau Muhammad, sesungguhnya ia telah mendekati syirik, sesungguhnya ia melarang kita menyembah selain Allah, dan ia menghendaki kita menjadikannya Tuhan sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa Tuhan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Muqatil. Menaati Rasul tidak dapat dikatakan perbuatan syirik, karena Rasul penyampai perintah Allah. Dengan demikian menaati Rasul adalah menaati Allah, bukan mempersekutukannya dengan Allah. Ini loh Bu, jadi orang-orang yang hatinya mati, mereka tidak mampu untuk memahami firman-firman suci ini. Bahkan mereka berani menolak, melawan Allah dan Rasul-Nya. Apa-apa yang difirmankan Allah mereka tidak percaya, karena hatinya mati, sebagaimana di Al-Baqarah ayat 6-7. Dan juga orang-orang yang hatinya sakit, Al-Baqarah 8-20, firman-firman Allah ini mereka ragu-ragu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Al-Baqarah ayat 1-5, mereka termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita semua kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat bisa taat seperti itu, sebagaimana di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 34 sampai 35, nanti bisa dibaca. Di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa syirik itu terdiri dari dua macam. Pertama, syirik uluhiyah, yaitu mempercayai adanya sesuatu selain Allah yang mempunyai kekuatan gaib dan dapat memberi manfaat dan memberi madorot. Kedua, syirik rububiyah, mempercayai bahwa ada sesuatu selain Allah yang mempunyai hak menetapkan hukum haram dan halal, sebagaimana orang Nasrani memandang hak tersebut ada pada pendeta-pendeta mereka. Orang mukmin sejati berpendirian tunduk hanya kepada Allah sebagai pencipta, dan tiada makhluk yang mempunyai kekuatan gaib yang dapat memberi manfaat dan madorot, dan tidak ada di antara makhluk yang berhak menetapkan hukum haram dan halal, karena semua makhluk tunduk kepada kehendaknya. Allah menghendaki agar Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak mengambil tindakan kekerasan atau paksaan terhadap orang yang tidak menaatinya, karena ia diutus hanya sekedar menyampaikan berita gembira dan peringatan keras. Keimanan manusia pada kerasulannya tidak digantungkan kepada paksaan, tetapi kepada kesadaran setelah menggunakan pikiran warasnya. Jadi mudah-mudahan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat senantiasa diberikan oleh Allah kemenangan di dunia ini dan kemenangan di akhirat nanti, dan dijauhkan dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik yang senantiasa membikin berbuat keji dan mungkar, yang akhirnya di bumi ini susah untuk mencari kedamaian, tapi malah tidak karu-karuan dunia ini. Mestinya umat manusia dengan adanya para nabi dan rasul, dengan adanya kitab suci, mereka terbimbing dan akhirnya dia akan mendapatkan kehidupan yang damai, yang bahagia. Itulah tujuan semua umat manusia. Bisa dilihat nanti di surat 16 ayatnya ayat 97. Ayat 81, golongan yang takut berperang seperti yang digambarkan dalam ayat 77 di surat An-Nisa ini yang lalu, berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa mereka mematuhi perintahnya, tetapi setelah mereka terpisah, sebagian mengatur siasat yang bertentangan dengan ucapan mereka. Sebenarnya ucapan patuh mereka sekedar menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda mereka dari tindakan Rasul. Ayat ini
mengungkapkan kepada Nabi apa yang terkandung dalam hati orang-orang munafik, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar membiarkan sifat mereka yang demikian dengan menyerahkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tetap melindungi Rasulnya dari kejahatan golongan orang-orang munafik tersebut. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdu lillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh para pendiri Masjid An-Nur ini beserta para jamaahnya, para santriwan, santriwati, pecinta Masjid An-Nur yang sudah wafat dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu, wali murid yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.